Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Hasana Amini dalam acara Pancasila TV. Hari ini saya menggantikan rekan saya Najwa Shihab karena hari ini beliau berhalangan hadir. Dengan tema hari ini filsafat hukum yang berkaitan dengan positifisme hukum. Dalam positifisme hukum, tesis utama adalah hukum tidak berkaitan dengan moral, dikarenakan hukum adalah aturan dan moral adalah suatu perbuatan yang bernilai baik atau buruk. Dalam acara hari ini, kita akan mengundang 3 murid dari filsuf yang membenarkan teori mengenai hukum tidak berkaitan dengan moral. Untuk lebih jelasnya, nanti saya akan mengadakan telekonferensi dengan murid-murid filsuf tersebut. Dikarenakan para narasumber tidak dapat hadir, kami akan melakukan telekonferensi dengan murid-murid para narasumber. Salah satu dari murid narasumber tersebut adalah murid dari Hans Kelsen, Adelila Aresta Hanida. Kedua, murid dari John Austin, Putri Asilah Rashid. Ketiga, murid dari Albert Lionel Adolphus Hart, yaitu Amalia. Baik, untuk memulai hukum tidak berkaitan dengan moral, pertama-tama kita akan melakukan telekonferensi dengan murid Hans Kelsen, yaitu Adelila Aresta Hanida. Halo, ya, sudah terhubung? Oke. Iya. Pertanyaannya Sudah ya terdengar, untuk Adelila Aresta Hanida, tesis utama positifisme hukum tidak berkaitan dengan moral. Apakah teori tersebut dibenarkan? Iya Mbak, hal tersebut dibenarkan oleh guru saya. Menurut guru saya, hukum harus dibersihkan dari pandangan dengan moralitas. Dan ilmu sosial yang biasa disebut oleh guru saya adalah ethical cleansing of law. Kelsen dengan tegas juga hendak memisahkan segala unsur asing yang hendak mencampuri hukum dan cara untuk menuju ke sana, dicapai dengan melalui metode saintifik yang memiliki kemampuan objektif terhadap objek kajiannya. Dalam hal ini hukum. Secara terang-terangan, Kelsen juga mengkritik pandangan naturalisme yang dalam sudut pandangnya tidak lebih daripada usaha sia-sia. Sia-sia karena apa yang diupayakan oleh naturalisme tidak akan mungkin tercapai. Ide-ide transendental yang ada dalam alam semesta, dalam dividend order, pada akhirnya tidak dapat tercapai dan diciptakan di kehidupan kita saat ini, Mbak. Dengan kata lain, pandangan positifisme hukum Kelsen menolak untuk memetafisikakan hukum. Ia menolak memandang hukum sebagai manifestasi kekuatan supra-adikodrati yang berada di luar manusia. Dan secara konsekuen berbalikan dengan gagasan naturalisme. Positifisme hukum Kelsen hendak mengejar dan mencari penjelasan akal budi terbaik dengan validitas hukum. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Hans Kelsen kita mengenal adanya Grundnorm. Apa itu Grundnorm? Iya Mbak? Iya. Grundnorm atau Stat Fundamental Norm adalah norma dasar, yakni menyerupai pengandaian tentang tatanan yang hendak diwujudkan dalam hidup bersama. Dalam arti ini, guru saya menjelaskan bahwa hal tersebut adalah negara, Mbak. Hans Kelsen sendiri tidak menyebutkan isi dari Grundnorm tersebut. Ia hanya katakan bahwa Grundnorm merupakan syarat transendental logis bagi berlakunya seluruh tatanan hukum positif harus berpedoman dalam secara hierarki pada Grundnorm tersebut. Kita pernah mengetahui mengenai teori the pure of law atau teori hukum murni yang dikeluarkan oleh guru Anda yaitu Hans Kelsen. Bisakah Anda menjelaskan teori hukum murni tersebut? Ya. Oke. Awalnya teori hukum murni muncul karena adanya ilmu hukum yang ideologis, Mbak, yaitu yang hanya mengembangkan hukum itu sebagai atau perintah
pemerintahan dalam negara. Teori hukum murni dikemukakan oleh guru saya yaitu Hans Kelsen, yang inti ajaran hukum murni itu adalah dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, politis, dan sebagainya. Setelah kita mendengar uraian dari murid Hans Kelsen, selanjutnya kita akan bertelekonferensi dengan murid yang kedua, yaitu murid dari John Austin, yaitu Putri Asila Rasid. Sebentar. Ya. Halo. Oh, sepertinya sudah tersambung. Pertanyaan yang sama seperti murid Hans Kelsen. Tesis utama positifisme hukum. Hukum tidak berkaitan dengan moral. Guru saya membenarkan teori tersebut. Menurutnya yang notabene adalah pembela positifisme hukum, berpandangan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Hakikat hukum sendiri menurutnya terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Kalau saya boleh mengutip dari pembicaraan saya dengan guru saya pernah berpendapat bahwa a law is a command which obligates a person or person. Laws and other commands are said to proceed from superior and to bind a obligate inferior. Austin pertama-tama membedakan hukum ke dalam dua jenis, yaitu hukum dari Tuhan untuk manusia atau the divine of law. Yang kedua adalah hukum yang dibuat oleh manusia, yang kembali dibagi lagi menjadi dua, yaitu adalah hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Dalam arti yang sebenarnya ini adalah hukum positif, meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang dibuat oleh penguasa sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai. Namun, apa benar dari teori yang dikeluarkan oleh John Austin banyak hal yang tidak bisa ia jawab, seperti siapa arti penguasa, mengapa penguasa tidak bisa dibatasi oleh hukum, dan mengapa harus bertentangan dengan konstitusionalisme? Ya, saya mengerti, Mbak. Menurut guru saya, segala sesuatu yang bukan perintah adalah bukan hukum. Yang membuat hukum adalah penguasa. Mengenai siapa penguasa dan siapa orang yang berkuasa adalah tidak penting lagi dari sekarang ini. Karena menurut saya mengenai siapa penguasa dan mengapa penguasa tidak dapat dibatasi oleh hukum, saat ini tidak menjadi fokus utamanya. Karena kita tahu Montesquieu telah mengemukakan trias politika yang bisa kita jadikan acuan untuk mengetahui siapakah itu penguasa. Kita mendengar uraian dari anak murid John Austin, yaitu Putri Asila Rasid. Selanjutnya kita akan bertelekonferensi dengan murid narasumber yang ketiga, yaitu murid dari Albert Lionel Adolphus Hart, yaitu Amalia Nur Qurani. Sebentar. Halo. Iya, sudah Mbak. Tersambung sepertinya. Iya. Amalia Nur Qurani. Memang menurut Hart dia sangat memisahkan antara hukum dan moral. Karena menurut Hart hukum dan moral itu adalah suatu yang harus dipisahkan. Dia sampai mengeluarkan tesis yang bernama separation theory atau teori pemisahan. Teori tersebut adalah seperti itu ya. Bisa Anda jelaskan mengenai teori separatus tesis tersebut? Ya, mengenai teori separation. Ya, baik. Menurut beliau, separation thesis atau teori pemisahan memang perlu adanya pemisahan antara hukum dan moralitas. Teori hukum harus fokus pada hukum sebagaimana adanya dan bukan pada hukum sebagaimana seharusnya. Karena menurut Hart, adanya pemisahan hukum dan moralitas memungkinkan untuk mempelajari hukum yang tidak adil sebagai hukum dengan penggunaan yang salah. Dengan validitas hukum tidak ditentukan oleh validitas moral. Individualah yang harus menentukan untuk mentaati hukum atau tidak. Maka bagi Hart, posisi positivisme hukum justru memberi ruang untuk mengkritisi hukum secara moral. Meskipun hukum dan moralitas dapat dipisahkan, namun menurut teori Hart, keduanya sangat berkaitan.
Bahkan Hart menerima moralitas sebagai syarat minimum hukum. Bagi Hart, masuknya moral menjadi isi minimum hukum dikarenakan terdapat berbagai fakta natural dalam kehidupan manusia yang membuat prinsip moral menjadi penting dan tak bisa diabadikan dalam pertimbangan hukum. Jadi, Hart sendiri meski mengakui pemisahan antara moralitas dan hukum, namun Hart mengakui ada kaitannya yang sangat erat antara hukum dan moralitas. Pemisahan hukum dan moralitas ada pada validitasnya. Validitas hukum tidak bergantung pada moralitas, tetapi pada apakah hukum tersebut sesuai dengan prosedur. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana pendapat Hart mengenai teori Austin mengenai command theory? Iya, memang saya pernah menanyakan mengenai teori John Austin mengenai common theory. Menurut pendapat Hart, dia sangat menolak keras mengenai common theory yang dianut oleh John Austin karena tidak semua hukum karena perintah dan bersanksi. Teori Austin ini tidak bisa diterapkan dalam negara modern, di mana tidak semua hukum bersifat kohersif. Teori hukum sebagai perintah juga bermasalah karena si pembuat hukum atau gunman tidak terikat pada hukum yang ia buat. Di dalam negara modern seperti sekarang, anggota legislatif yang membuat undang-undang juga terikat oleh undang-undang yang ia buat. Kita dengarkan 3 narasumber. Yang pertama, murid dari Hans Kelsen, yaitu Adelila Ariesta Hanida. Murid yang kedua dari John Austin, Putri Asila Rashid. Murid yang ketiga dari Albert Lionel Adolphus Hart, yaitu Amalia Nur Qurani. Bisa kita simpulkan bahwa ketiga filsuf mendukung bahwa hukum tidak berkaitan dengan moral, dengan alasan maupun teori yang berbeda-beda dari ketiganya. Demikianlah acara pada hari ini, semoga bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum se-Indonesia.